kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Pemirsa, masih bersama Kiai Muhyiddin dari Majelis Taklim Nurus Soleh Candi Mulyo, Magelang. Pak Yai, Iya. apakah bisa bagi seorang muslim menjalankan hidup hanya dengan berpegang kembali pada kemurnian Al-Quran juga hadits, tanpa mengakui atau menggunakan pendapat dan tafsir dari para mufasir serta Iya. para ulama dan ahli fikih? Ya. Iya Mas, dalam kehidupan fenomena kita sehari-hari, kembali ke Al-Quran dan hadis ini memang harus dan wajib. Karena bagaimanapun itu adalah sebagai dua ilmu sumber dalam kehidupan kita. Nah, adapun tidak menggunakan dengan ahli mufasir atau ahli ilmu fikih, ini yang perlu kita kaji. Jelas kita nggak bisa untuk meninggalkan ahli tafsir dan ahli fikih. Kenapa? Karena kita akui bahwa kemampuan kita itu sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Sedangkan ilmu tafsir, ilmu fikih ini yang memudahkan kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Yeah. Itu. Sehingga bagaimanapun dalam kehidupan kita untuk kembali ke Al-Quran dan hadis ini wajib, namun kita tidak bisa meninggalkan ahli tafsir ataupun ahli fikih. Sehingga di situ sudah dirangkum sedemikian rupa, seperti ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi dan tafsir-tafsir yang lain. Kemudian fikih ini dimulai dari yang tingkat dasar sampai yang tingkat tersulit kan itu, supaya mudah difahami oleh orang-orang yang mempelajarinya. Nah, dalam arti bahwa mentafsirkan Al-Quran dan hadis tetap tidak boleh meninggalkan ahli tafsir dan ahli fikih, karena kemampuan yang masih terbatas. Begitu. Ya. Ya, banyak juga masyarakat yang mengatakan, waduh, ahli tafsir dan juga mufasir yang di Indonesia masih diragukan nih, gitu. Kadang-kadang mereka ada yang menganggap kita harus mencari ahli tafsir dan juga mufasir dari langsung dari Arab sana, Pak, gitu. Gitu ya. Ya, memang itu adalah sumber. Arab itu dari sumber. Sedangkan kita sudah tahu banyak ulama-ulama kita yang dulunya ini adalah belajar dari Arab. Dan ini adalah masih sahih dalam kita ikuti. Seperti di Indonesia ini ada Mbah Kiai Hasyim, sudah jelas. Kemudian Mbah Kiai Dahlan, apalagi ya termasuk ulama-ulama yang masyhur di Indonesia yang sekarang ini juga bermunculan generasi-generasinya. Seperti yang sangat masyhur, ada Gus Baha, ada Gus Kausar, ada Gus Yusuf, Gus Izzuddin. Nah, ini kan sudah jelas bahwa dia itu belajar dengan ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli fikih. Itu. Nah, apalagi di Magelang ini juga banyak sekali kan itu ya. Iya, Pak Yai. Dan ini sanadnya jelas ya, Pak Yai? Iya, sanadnya jelas. Begitu. Baik, terima kasih. Saat ini juga mayoritas umat Islam di Indonesia tidak menguasai bahasa Arab ini, Pak Yai. Iya. Lalu bagaimana agar bisa memahami isi dan juga kandungan Al-Quran maupun hadits secara benar ini, Pak Yai? Nah, ini karena di bangsa kita Indonesia ini bahasa Arab ini boleh dikatakan bahasa kampungan. Yang ngetren adalah bahasa Inggris kan, bahasa itu. Inggris Bahasa gitu Inggris. Ya. Apakah bisa mengikuti kita jejaknya atau kita memahami Al-Quran dan hadis? Masih sangat bisa. Yaitu kita mengambil rujukan dari firman Allah, ittabi'ul ulama fa innahu warasatul anbiya. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, namun kita tetap bisa mengikuti Al-Quran dan hadis dengan syarat kita mengikuti orang-orang yang memang paham dengan Al-Quran dan hadis. Kita tiru aja mereka kelakuannya seperti apa, kemudian apa yang dia lakukan, yang dia perbuat. Nah, itu sangat bisa. Itu karena kita secara awam. Gitu. Maka harus juga kita memahami dengan figur-figur
ulama yang harus kita ikuti. Baik, begitu. Ada juga yang memaksa anak-anaknya untuk mengetahui bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa langit, nak, gitu. Atau bahasa surga juga bahasa Arab, nak. Benar itu, Pak Ye? Ya, memang salah satu hadis itu juga dalam ilmu itu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bahasa surga. Gitu. Al-Quran ini bahasa surga, sehingga sampai membaca saja itu ada kaidah-kaidahnya. Sehingga orang-orang tua ini sering menyuruh pada anaknya, "Wis kono ke ngaji nang TPQ, karena ngaji nang madrasah." Nah, itu dari awalnya supaya apa? Harapannya ketika dia itu bisa membaca Al-Qur'an, otomatis sudah satu fase mereka sudah bisa bahasa surga kan itu. Harapannya seperti itu ya. Iya, harapannya seperti Oke. itu. Lalu bagaimana Pak Yai cara agar orang awam ini kebanyakan untuk bisa menentukan guru dan memberikan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tersebut? Ini memang sangat riskan sekali. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Nah, ketika dia mau mentafsirkan Al-Quran dan hadis, memang harus belajar. Belajar pada guru-guru yang memang ahli tafsir dan ahli hadis. Itu. Sehingga dalam Islam itu sampai dikatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita tidak bisa meninggalkan untuk belajar. Sedangkan belajar ini ada yang secara belajar ini memakai pendengaran. Kita dengar dari ulama. Atau kita dari menglihatan tindak lakunya ulama. Nah, itu juga dinamakan belajar. Begitu Pak ya. Apalagi jangan sampai salah guru ya Pak ya. Ya, sampai lagi salah guru ya, ini malah lebih berat lagi. Oke. Pak Yai, bagaimana masyarakat yang belajar melalui guru mesin ini? Ya, guru Dalam mesin arti kita sekarang tahu tenar saat itu. ini ada Google searching ya, atau YouTube dan juga yang lainnya. Ini kan kadang-kadang masyarakat mengambil cara mudahnya saja, tidak mau datang ke sebuah majelis, tapi dengan cara nyaman di rumah saja ini sebenarnya cukup tidak Pak Yai? Ya, sebetulnya juga sangat bisa. Sangat bisa, cuman kita harus bisa memahami siapa yang bicara ini. Itu jangan sampai kita itu mendengarkan dengan salah sasaran. Nah, dia tidak paham dengan apa namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ditampilkan di media-media sosial seperti ada YouTube atau Twitter dan lain sebagainya itu. Kemudian langsung kita cermati, kita pahami. Kalau mereka belum paham dengan dasar-dasarnya, itu lebih baik dia belajar dengan ulama-ulama yang memang sudah nyata atau sudah kita lihat setiap harinya, apalagi di ulama-ulama lingkungan itu yang sudah jelas. Itu. Begitu Pak Yai. Ya. Baik, terima kasih Pak Yai. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau Yai Muhyiddin ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita kaji lagi. Nah, bagi generasi muda atau generasi milenial, bagaimana cara menyikapi seruan-seruan atau ajakan-ajakan yang disampaikan melalui berbagai media sosial yang ada secara masif dan untuk kembali kepada kemurnian Quran serta hadits, sehingga tentunya kita tidak mudah menyalahkan, membid'ahkan, dan juga yang lainnya bahkan menyesatkan. Untuk Anda, pemirsa Kalam Ramadan, kita akan kembali lagi. Sebelum dijawab oleh Kiai Muhyiddin, kita akan rehat sejenak. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.